Halo semuanya, lanjut lagi ya. Ini kita mau bahas masih soal asam basa. Ternyata masih pada belum ulangannya. Oke, ini kita buat untuk tambahan latihan ulangannya. Supaya nanti teman-teman untuk nanti ulangan teman-teman bisa dapatkan nilai yang terbaik ya. Dan juga nih saya saranin sama teman-teman, ini kan awal dari belajar asam basa ya. Jadi untuk materi asam basa ini teman-teman udah harus benar-benar gimana ya, udah benar-benar harus mahir, udah tahu gimana cara menyelesaikan soal asam basa untuk menghitung pH, karena nanti materi selanjutnya itu juga nanti akan berhubungan dengan pH juga kayak gitu. Oke, ini kita mulai untuk soal yang pertama, tapi sebelumnya nih saya ingatin lagi kalau misalnya untuk menghitung pH asam basa kayak gitu ya, teman-teman bakalan lebih gampang mengerjakan soalnya jika teman-teman sudah mengetahui bahwa atau bisa mengidentifikasi misalnya nih, asam ini adalah asam kuat, asam ini adalah asam lemah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa mengidentifikasi mana yang kuat, mana yang lemah, itu saya yakin teman-teman pasti dengan gampang bisa menyelesaikan tugasnya, kayak gitu. Oke, ini saya review dikit ya untuk menekankan bahwa teman-teman harus tahu yang mana yang asam kuat, mana yang basa kuat. Oke, karena jumlah yang kuat itu lebih sedikit daripada yang lemah, kayak gitu. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk yang basa dulu ya. Oke, ini cuma review dikit. Jadi kalau bukan basa lemah, basa kuat ya. Kalau basa kuat itu teman-teman ingat aja, yaitu golongan 1 dan golongan 2. Sebenarnya ini saya udah ada videonya di video sebelumnya. Itu ada tuh cara cepat ngafalin asam basa kuat, kayak gitu, ngafalin tabel periode itu udah ada. Nanti teman-teman cek aja di playlist sudah banyak video-videonya. Oke. Jadi ini dari golongan 1 sama golongan 2 ya. Jadi kalau golongan 1, teman-teman saya yakin nih kalau misalnya belum hafal, hafal lagi ya, maksudnya di review lagi nih. Jadi golongan 1 itu kan ada LI, hari libur, nanti kita rebus kacang Prancis, kayak gini kan. Sedangkan kalau golongan 2-nya yaitu ada besok Minggu, cari Sri, bawa rambutan. Oke, ini adalah golongan 1 dan golongan 2, dan tidak semua golongan 1 dan golongan 2 itu merupakan basa kuat. Oke, teman-teman perhatikan ya cara mengeliminasi yang tidak termasuk ke dalam basa kuat. Hidrogen ini tidak masuk. Oke, unsur yang paling bawah itu merupakan unsur radioisotop, jadi nggak masuk. Unsur 2 paling atas untuk golongan 2 ini merupakan basa lemah. Jadi yang basa kuat itu ada 8. Jadi ingat ya, kalau basa itu kan menurut Arrhenius yaitu suatu larutan yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-, ya kan? Berarti ini kalau basa tinggal tambah aja. Ini karena golongan 1 berarti LiOH, ini NaOH, ini KOH, ini RbOH, ini CSOH gitu. Sedangkan karena ini kan dia golongan 2 ya. Golongan 2 berarti semua unsur yang ada di sini itu dia bermuatan 2 plus gitu. Misal ya, kalau Ca kan 12, OH itu kan OH-. Jadi untuk membentuk senyawanya teman-teman ingat lagi nih, muatan dari Ca, ini kan 1 ya, bakalan menjadi indeks dari temannya. Muatan dari OH menjadi indeks lawannya, kayak gitu. Ini kan jadinya kalau kita tulis di sini Ca, ini kan 1 ya di bawahnya ya, jadi indeksnya kita tulis. Ingat ini OH-nya satu kesatuan, ada 2, berarti buat kurung OH 2 kali. Oke, jadi ini tambah OH 2 kali, ini juga OH 2 kali karena dia merupakan golongan 2, jadi memiliki muatan 12. Oke, udah cukup selesai. Cuma ini doang yang termasuk ke dalam basa kuat. Oke, sekarang kita coba buat lagi nih ya untuk asam kuatnya. Asam kuat dia jumlahnya lebih sedikit lagi nih. Oke, kalau asam kuat yaitu golongan 7. Nih, jadi golongan 7 kan ada fluor, klor, brom, iodin, sama astatin, atau Fanta, Coca-Cola,
albir idaman astatin. Misalnya kayak gitu cara untuk ngafalinnya ya, jembatan keledainya. Jadi ingat semua unsur paling bawah itu adalah unsur radioisotop, jadi ini nggak masuk. F ini itu bukan termasuk ke dalam asam kuat, itu nanti asam lemah. Ingat kalau asam itu kan menurut Arrhenius adalah suatu larutan yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, kayak gitu. Jadi ini kita tinggal tambah hanya ini H, ini H. Oke. Jadi dari golongan 7 itu yang menjadi asam kuat adalah yang 3 ini. Asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Oke, 3 lagi apa? Oke, ini tambahannya yaitu asam sulfat, asam nitrat, dan satu lagi yaitu ini asam yang paling kuat dari semua asam yang ini. Ini kan semuanya kuat ya, tapi yang paling kuat di antara ini yaitu HCl4 atau asam perklorat. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman udah bisa ngapal nih, ini ada 8, ini ada 6. Jadi ngapalinnya cuma 14 doang, kayak gitu. Untuk memudahkan teman-teman nanti untuk selanjutnya. Oke, next lagi. Nih, kita lanjut ya ke soal yang pertama, yang A-nya dulu. Tentukan, oke, ini kan dia masih dalam bentuk nama ya. Jadi teman-teman harus konversi dulu dalam bentuk rumus kimianya supaya teman-teman lebih gampang untuk mengerjakannya gitu. Jadi untuk mengetahui tata nama, ingat lagi nih pelajaran tata namanya gitu. Asam klorida berarti ini HCl. Oke, kita cek HCl ada di sini nggak? Ada. Ternyata ada. Berarti ini adalah asam kuat. Oke, ingat kalau dia asam berarti yang dicari adalah konsentrasi H+. Ya kan? Rumusnya kalau dia asam kuat, ingat nih, ini teman-teman ada clue satu lagi, ada note-nya ya. Nih, jika suatu larutan itu ada nilai Ka dan Kb-nya ada di soal, ini merupakan asam atau basa lemah. Oke, bisa ya. Nih, jadi kalau teman-teman nih tiba-tiba lupa nih ya, yang asam kuat sama basa kuatnya cek aja. Kalau ada nilai Ka sama nilai Kb-nya, oh berarti itu asam basa lemah, kayak gitu. Oke, ini berarti asam kuat, berarti rumusnya adalah molar dikali valensi asam. Oke, untuk menghitung perhitungan cari pH, teman-teman nih lebih memudahkan ya, jadikan dia bilangan berpangkat. Oke, jadi kan kalau 0,1 kita jadikan berpangkat, ingat aja kalau dia mundur ke belakang menjadi minus. Tetapi dia kalau mundurnya ke depan gini, itu berarti dia plus. Ini kan mundur ke 1, oke, berarti ini sama dengan karena satunya mundur, cuma satu mundur berarti 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, jadi ini 1 kali 10 pangkat min 1 dikali valensi asam. Oke, valensi asam itu adalah jumlah H-nya. Jumlah H plusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, kalau ini dia salah satu tujuannya kenapa teman-teman harus tahu rumus kimianya. Kayak gini, karena kan kalau dari nama aja kita nggak tahu nih berapa jumlah H plusnya. Ini berarti HCl di sini hanya ada satu ya atomnya ya, berarti ini dikali 1. Atau mungkin juga teman-teman kalau untuk menentukan valensi asamnya bisa dengan cara mengionkan senyawanya. Nih, misalnya HCl. Ini kan diionin, ingat-ingat ya, H itu selalu H+. Berarti H+ ditambah Cl-. Nah, valensi yang ini, koefisiennya ini yang disebut dengan valensi. Oke, berarti ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 1. Ini kan yang ditanya adalah pH ya. Nah, setelah kita dapat konsentrasi H+-nya, baru kita cari pH-nya. Oh, itu. Nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya kan? Berarti ini min log masukin nilainya. Ini dalam kurung ya, 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, caranya nih, ini min sama minnya ketemu, jadinya 1. Min log dikali 1 berarti min log 1. Oke, berarti ini 1, log 1 itu sama dengan 0, berarti dikurang 0 sama dengan 1. Jadi pH-nya adalah 1. Oke, dan teman-teman ingat kalau dia asam kuat, itu pH-nya semakin mendekati 0, berarti dia semakin kuat. Sedangkan kalau dia basa kuat, semakin dia mendekati 14, itu nanti asamnya itu dia, basanya itu dia semakin kuat. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita next untuk soal yang keduanya, yang B ya. Kita buat di sini aja, yang B. Oh wait, lupa soalnya. Oke, ingat di asam asetat. Oke, asam asetat 0,1 molar. Oke,
KA-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, kita buat di sini. Berarti dia asam asetat. Oke, teman-teman ingat asam asetat itu rumus kimianya apa? Nah, ini di salah satunya. Kenapa teman-teman harus ingat lagi tata nama? Ini tadi kan asam asetat 0,1 molar, Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya tadi pH-nya berapa? Oke. Nih, rumus kimianya asam asetat ini sama dengan asam cuka ya, yang biasanya digunakan untuk bakso gitu. Nah, ini dia. Ada nggak ini tadi dalam asam kuat? Nggak ada ya. Berarti ini juga asam lemah. Dan lihat ini ada nilai Ka-nya. Oke, berarti ini merupakan asam lemah. Kalau asam lemah, berarti kan dicari konsentrasi H+-nya ya. Rumusnya tadi apa? Nah, rumusnya kalau untuk asam lemah beda, yaitu akar dari Ka dikali molarnya. Oke, jadi kalau asam lemah itu kita nggak ngitung ada valensinya, tetapi ada Ka-nya, kayak gitu. Kita masukin ke rumusnya, nilai Ka-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5, sedangkan kemolarannya nih, ini kita jadikan bilang berpangkat ya, tadinya 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, ingat kalau dia bilangan berpangkat berarti kalau dia dikali jadi ditambah ya. Berarti ini akar dari 1 kali 10 pangkat min 6. Oke, teman-teman ingat ini kan akar 2. Kalau dia bilangan berpangkat ini pangkatnya dibagi dengan akarnya nih, akar 2. Berarti ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3. Oke, dapat konsentrasi H+-nya berarti kita sekarang cari pH-nya. pH-nya itu berarti min log konsentrasi H+. Oke, berarti sama dengan min log buka kurung 1 dikali 10 pangkat min 3. Min ketemu dengan min jadinya plus berarti 3. Min ketemu min log dikali 1 berarti min log 1. Ingat min log 1 itu sama dengan 0. Berarti ini pH-nya sama dengan 3. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiganya. Yang C. Oke, yang C kita lagi soal ini. Coba ya, asam fosfat. Oke, yaitu asam fosfat 0,1 molar. Oke, betul nih. Asam fosfat 0,1 molar. Dan nilai K, ini sama-sama cari pH ya. K, di sini ada K1 tadi, yaitu 7,1 dikali 10 pangkat min 3 kalau nggak salah. Terus ada Ka2-nya, terus lagi tadi ada Ka3-nya. Oke, kita back dulu ya ke soalnya ya. Ya kan, 7,1 kali 10 pangkat min 3, kalau Ka2-nya 10 pangkat min 8, kalau Ka3-nya 10 pangkat min 13. Oke, kita lihat angka belakangnya aja ya, pangkatnya aja ya. Oke, ini dia misalnya kita tadi A kali 10 pangkat min, oh wait, I forgot. Min 8 baru min 13. Oke, min 8 sama min 13. Oke. Ini pangkat min 8, ini pangkat min 13. Oke, teman-teman perhatikan. Ini kan Ka-nya ada 1, 2, 3 ya. Oke, jadi kalau misalnya Ka-nya lebih dari 1, kita pakai yang mana nih Ka-nya gitu. Oke, sebelumnya, kenapa Ka ini ada 3? Oke, nih teman-teman ingat asam fosfat itu rumus kimianya apa? Oke, jadi gini ya. Jadi kalau asam fosfat itu rumus kimianya, pintar, yaitu H3PO4. Tadi H3PO4 ada nggak ada asam kuat? Nggak ada ya, ini adalah asam lemah. Oke, ini kenapa dia Ka-nya ada 3? Nih, jadi dia terion itu 3 kali. Jadi H3PO4 ini dia mengion dan lepaskan satu ion H+-nya, sehingga ini kan ada 3 nih, sisanya jadi 2, yaitu H2PO4. Setelah dia melepaskan jadi dia min. Terus lanjut lagi, H2PO4 minnya itu dia melepaskan ion H+-nya lagi. Nah, ini A2 berarti tinggal 1. Jadi HPO4 ini jadinya 2 min karena yang dilepasnya udah ada 2. Selanjutnya ini masih ada H-nya, ya kan? Ini HPO4 min ini menjadi H-nya dilepasin ditambah PO4 yang dilepasinya 3 menjadi 3 min. Ini yang Ka1 tadi, ini yang Ka2,
ini yang Ka3-nya. Kayak gitu. Semakin dia ke bawah, semakin dia semakin banyak melepaskan, itu nilai Ka-nya itu semakin kecil. Oke, ini kan pangkat min 3 nih. Ini min 8, ini min 13 gitu. Jadi semakin kecil. Jadi, untuk menghitung perhitungan asam basanya, menghitung H plusnya, itu yang digunakan adalah Ka yang pertama. Oke, jadi ini adalah asam lemah, berarti kita cari konsentrasi H plusnya. Berarti dengan rumus yang ini ya, yaitu akar dari Ka dikali kemolaran. Berarti Ka-nya yang ini, yaitu akar 7,1 dikali 10 pangkat min 3 dikali, ini kita jadikan bilangan berpangkat. Ingat ya, jadikan bilangan berpangkat aja supaya teman-teman lebih gampang hitungnya. Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, ini berarti akar dari 7,1 dikali 1 kan 7,1 ya. 7,1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1, karena dia dikali berarti pangkatnya jadi tambah. Berarti 10 pangkat min 4. Oke, ingat ini akar 2. Akar 7,1 itu kan sekitar berapa ya? Nah, nih kalau teman-teman ribet nih, ya kan? Kecuali nanti kalau teman-teman ujian itu bisa pakai kalkulator lebih gampang. Tapi kalau misalnya agak ribet, gini aja, akarnya dikeluarin. Jadi ini akar dari 7,1, ini yang kita akarin. 10 pangkat min 4, akar 2 itu kan menjadi, ini dibagi ya, 10 pangkat 4 dibagi 2 menjadi 10 pangkat min 2. Udah ketemu H plusnya. Baru sekarang kita cari pH-nya, ya kan? pH berarti min log konsentrasi H plus. Nah, masukin nilainya, berarti ini min log, buka kurung, ini ingat, ini masih dalam bentuk akar ya, 7,1 dikali 10 pangkat min 2. Min ketemu dengan min jadinya positif, berarti 2 dikurang log akar 7,1. Nah, udah selesai hasilnya ini. Kayak gitu. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman udah dapat clue-nya nih. Sekarang kita lanjut untuk yang basah. Tentukan pH dari larutan basah berikut. Oke, ini berarti ini baru namanya, kita buat rumus kimianya dulu. Amonia rumus kimianya? Pintar. Amonia itu rumus kimianya adalah NH3. Ada nggak yang termasuk tadi dalam basa kuat? Enggak ada ya, dan ini juga memiliki ada nilai konstantanya. Berarti ini merupakan bukan asam lagi ya. Ini berarti basa lemah. Oke, kita identifikasi dulu nih buat rumus kimianya. Ini natrium hidroksida. Natrium kan Na. Na itu golongan 1, berarti NaOH. NaOH tadi golongan 1 ya, berarti ini adalah basa kuat. Kalau kalsium hidroksida, kalsium Ca, dia golongan 2, berarti OH 2, ini juga basa kuat. Oke, berarti sekarang kita lebih gampang nih masukin carinya. Kita masuk yang A, dia adalah basa kuat, berarti kalau di basa cari OH-nya dulu. Oke, konsentrasi OH-, ingat kalau dia basah lemah sama asam lemah itu untuk rumus carinya sama, yaitu berhubungan dengan konstanta dan kemolarannya. Yang membedakannya kalau dia basah, oke, itu pakai konstantanya basah dikali molar. Sama ya, berarti masukin nilainya. Berarti akar dari KB-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali kemolarannya, ingat jadikan bilangan berpangkat aja ya, yaitu 10 pangkat min 1. Oke, ini berarti akar dari ini jadinya ditambah, berarti 1 kali 10 pangkat min 6, ya kan? Ini akar 2, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 3. Ketemu OH-, kita cari apa? Pinter. Kita kan intinya di sini suruh cari pH ya. Jadi kalau ada OH- itu kita nggak bisa langsung cari pH. Carinya pOH dulu, baru pH gitu. Jadi kalau larutannya itu adalah basa, berarti untuk mencari pH itu step kita lebih panjang. Sedangkan kalau misalnya larutannya adalah asam, itu lebih maksudnya cara mengerjakan kita itu lebih singkat. Karena kan ketemu konsentrasi H plusnya, udah langsung cari pH kayak gitu. Oke, berarti kita cari pOH dulu ya. Berarti pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Oke, masukin nilainya, berarti min log, ini buka kurung, masukin nilai ini.
1 dikali 10 pangkat min 3. Oke, min ketemu dengan min jadinya positif, berarti 3, min log dikali 1 berarti min log 1. Oke, itu pH, sekarang cari, itu pOH, sekarang cari pH. Ingat, jumlah pH dan pOH itu adalah 14 ya. Berarti kalau ketemu pOH-nya, kita bisa cari pH-nya, yaitu 14 dikurang pOH. Oke, berarti 14 dikurang, ingat ini di dalam kurung ya nilai pOH-nya, yaitu 3 dikurang log 1. 14 dikurang 3 berarti 11, min ketemu dengan min jadinya positif, log 1. Oke, kalau misalnya nilai diganti nggak apa-apa, karena kan log 1 itu sama dengan 0, berarti pH-nya sama dengan 11. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut yang B. Yang B di sini adalah natrium hidroksida, ini adalah basa kuat, berarti kita tetap cari OH min-nya, berarti konsentrasi OH min. Oke, ingat ya rumusnya tadi sama untuk yang basa kuat, asam kuat juga, yaitu kemolaran dikali valensi basa. Oke, valensi basa di sini berarti cek jumlah ion basa OH min-nya berapa. Ini kan NaOH, sini kelihatan nih OH-nya ada 1, ya kan? Kemolarannya di sini 0,1, tinggal nanti aja jadikan jadi 1 kali 10 pangkat min 1 dikali valensinya 1. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 1. Baru kita cari pOH-nya, berarti min log konsentrasi OH min. Oke, berarti min log dari 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, kita lanjut di sini, berarti agak mepet dikit ya. pOH-nya berarti sama dengan 1 dikurang log 1. Oke, setelah itu kita cari pH, karena kan yang kita adalah pH ya, yaitu 14 dikurang pOH. Oke, masukin nilainya, 14 dikurang 1 dikurang log 1. 14 dikurang 1 itu 13, min ketemu dengan min jadinya positif, ya kan? Log 1. Selesai. Ganti lognya nggak apa-apa, jadi log 1. Log 1 kan 0, berarti pH-nya adalah 13. Oke, sekarang yang C. Yang C adalah kalsium hidroksida, basa kuat, berarti rumusnya sama dengan ini. Jadi konsentrasi OH min sama dengan kemolaran dikali valensi. Oke. Kemolarannya ini kita jadikan berperangkat aja ya, berarti 1, 2, mundur ke belakang 2, jadinya 1 kali 10 pangkat min 2. Valensinya berapa? Lihat OH-nya ada berapa nih? Ada 2 ya di dalam kurung, berarti dikali 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, ada 4 konsentrasi OH min, berarti kita cari pOH. Berarti min log konsentrasi OH min. Oke, berarti ini sama dengan min log buka kurung 2 dikali 10 pangkat min 2. Min ketemu dengan min jadinya positif 2, min log dikali 2 berarti min log 2. Oke, lanjut ke sini ya. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti ingat nilai pOH-nya dalam kurung ya, buka kurung 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti 14 dikurang 2, 12, min ketemu dengan, ini bukan 2 log 2, ini 2 dikurang log 2, min ketemu dengan min jadinya positif, log 2. Selesai, ini nilainya. Oke, kalau mau diganti log 2 itu sama dengan 0,3 atau sama aja dengan ini pH-nya yaitu 12,03. Kayak gitu. Oke, ternyata gampang kan? Jadi intinya teman-teman kalau mengetahui konsepnya sebenarnya dia gampang aja, dan ini logaritmanya nggak seribet logaritma yang ada di matematika ya, kita cuma pakai logaritma yang sederhana aja. Oke, saya rasa demikian dulu untuk pembahasan kali ini untuk latihan persiapan ujiannya ya. Jadi teman-teman nanti kalau ulangan lebih gampang lagi, kayak gitu, lebih cepat mengerjakannya. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya, dan jangan lupa dibagi nih sama teman-teman kita yang lainnya, kayak gitu. Makasih.